Selamat datang di tutorial aplikasi Intima. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi Intima untuk Project Enom di bagian genset dan BBM. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terkait penambahan master yang sebelumnya hanya ada area. Kali ini kita menambahkan dua master tambahan, yakni harga BBM per bulan dan juga unit genset. Jadi saya akan coba mulai awali dengan harga BBM per bulan. Di sini kita bisa melihat seluruh site ID dan site name dari semua yang ada di sini di aplikasi ini yang sudah terdaftar di Sitemaps, di mana setiap cluster itu setiap bulan bisa memiliki harga yang berbeda. Jadi di sini kita bisa melihat harganya dari bulan per bulan. Di sini ini kita lihat untuk datanya hanya di tahun 2025, tapi kalau misalkan kita ingin melihat di tahun-tahun sebelumnya, kita bisa mengubah filter tanggalnya. Dan di sini kita juga bisa memfilter areanya, yakni kebetulan yang ada di database ini kita input untuk area Kalteng 2 dan juga Kaltengtara. Seperti itu. Tapi kalau mau kita lihat semua area, ini bisa dinonaktifkan saja untuk filternya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk total areanya ada 3 dengan 51 total site, dan untuk periodenya ini di tahun 2025. Untuk menambahkan data harga BBM per bulan, kita bisa klik import data dan kita bisa mendownload template Excel terlebih dahulu. Di mana template Excel tersebut nanti akan menampilkan data semua site ID untuk 1 bulan. Nah, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Kemudian kalau misalkan sudah, kita bisa mengisi data harganya untuk 1 bulan di semua site ini ya. Jadi setelah diisi semuanya, nanti bisa di-save. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi untuk import Excel dengan cara klik import data, kemudian import Excel, dan kita pilih file. Setelah itu bisa kita pilih untuk daftar harga BBM yang sudah kita rubah tadi, kemudian kita bisa pilih bulannya. Jadi jika memang kita sudah pernah menginputkan data untuk bulan ini, tetapi ada perubahan harga untuk beberapa site, maka nanti kita bisa edit saja Excel-nya dan kita upload kembali di bulan yang sama. Jadi ini contohnya kita mau upload di bulan Juni kebetulan untuk tahun 2025, kemudian kita import data. Nah, jika sebelumnya sudah ada data dan kita import kembali di bulan yang sama, maka nanti datanya akan berubah menjadi harga di bulan yang terbaru ya, dengan fase yang terbaru tadi. Contohnya kita baru saja menginputkan untuk harga BBM di bulan Juni, ini sesuai dengan yang sudah kita input di Excel sebelumnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita juga ada master unit genset, di mana kita bisa menambahkan unit genset yang ada. Ini yang pertama-tama untuk site ID, site name, NOP dan lain sebagainya. Ini pertama-tama memang belum ada. Jadi nanti kita bisa mengubah informasi terkait site ID ini pada fitur menu sitemap. Jadi pertama kita pilih dulu PIC BBM-nya siapa. Ini contohnya saya tambahkan akun saya. Kemudian di sini kita bisa menginputkan semua detail terkait genset. Contohnya di sini saya isi. Di sini kita ada generator capacity juga. Kemudian di sini ada generator power dalam satuan watt. Kemudian ada cadangan solar minimum, CBH baseline. Calibration ini terakhir untuk kalibrasi, tanggalnya bisa dipilih dan juga expirednya. Kemudian di sini kita bisa isi nama vendor dan juga alternatifnya. Kemudian di sini kita bisa isi untuk engine brand, kemudian engine type dan juga engine serial number. Di sini ada oil filter, kemudian serial numbernya, dan oil filter capacity. Kemudian di sini ada full filter brand, dan juga ada serial numbernya. Dan di sini ada air filter, isi juga serial number terlebih dahulu. Kemudian kita isi air filter. Nah, di sini ada tank type, ini untuk main tank, ini artinya di gensetnya. Sedangkan ini bisa juga untuk tandem. Terus di sini juga ada tank capacity. Kemudian ada daily tank capacity, bisa diisi daily tank size, daily tank status. Kemudian ada monthly tank capacity, monthly tank size, dan juga monthly tank status. Ini setelah kita isi semuanya, kita bisa langsung klik simpan. Nah, ini akhirnya berhasil sudah kita tambahkan untuk genset yang terbaru seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk site ID-nya memang masih belum ada. Jadi untuk memberikan informasi terkait lokasi atau site ID dalam genset ini, kita perlu pergi ke sitemap dan kita memilih salah satu area yang dijadikan sebagai lokasi untuk genset tersebut. Ini kita coba pilih untuk site-nya ada di Kawasan Highway Sambojakwala ya. Jadi caranya nanti kita bisa scroll saja ke samping. Di sini nanti kita bisa edit atau lihat detailnya. Di bagian bawah, setelah informasi terkait site ID akan ada daftar genset, di mana satu site ID hanya bisa memiliki 2 genset dan satu genset hanya memiliki 1 site ID. Nah, kita bisa menambahkan genset yang baru saja kita buat, ini untuk genset merek tes ya tadi ya. Nanti setelah itu akan muncul data-data terkait tadi yang sudah kita isi di master genset, lalu kita bisa langsung klik submit.
dan ini kita berhasil menambahkan datanya. Ini nanti kita juga bisa edit-edit, misalkan ada yang mau dirubah terkait gensetnya, kita mau rubah dengan genset yang lain juga bisa. Atau kalau misalkan kita mau menghapus, bisa langsung di klik hapus data genset ini dari sitemap-nya. Jadi data gensetnya masih ada, tapi nanti bisa digunakan untuk site yang lain. Oke, tadi terkait sitemap dan juga master, selanjutnya kita akan coba ke monitoring BBM. Jadi di beberapa menu ini kita akan lebih fokus kepada BBM yang ada di genset. Yang pertama, ini ada fitur evidence alarm, di mana fitur ini digunakan untuk mengkoneksikan GPS dengan aplikasi kita. Nah, di sini kita lihat ada beberapa kartu. Yang pertama ini total area, total site, dan juga periode bulan dan tahun saat ini. Nah, di sini di bawahnya itu ada tabel, di mana ada site, kemudian ada area, NOP. Nah, kemudian setiap area ini akan memiliki satu email number alarm, di mana alarm ini adalah GPS ya. Jadi setiap GPS akan memiliki email number yang bisa kita tambahkan atau kita koneksi ke dalam aplikasi ini. Caranya nanti kita bisa langsung saja ke menu edit di site yang kita pilih. Nah, jika sudah dipasang GPS-nya, kita bisa inputkan email number-nya. Nah, nanti kita bisa langsung simpan. Ini artinya email number-nya sudah masuk ke dalam aplikasi, dan setiap ada aktivitas melalui GPS tersebut nanti bisa direkam ke dalam aplikasi ini. Jadi setiap ada aktivitas menyalakan genset itu nanti bisa langsung masuk ke dalam aplikasi ini. Kemudian di sini juga ada jadwal refueling, di mana kita bisa memonitoring semua refueling yang ada pada semua site-nya. Nah, ini contohnya kalau kita lihat akan ada data pemakaian BBM per bulan, kemudian ada pemakaian liter per hari, ada pemakaian liter per 1 minggu, dan lain sebagainya. Ini nanti datanya juga bisa di-scroll ke samping, dan ini kemudian nanti kita bisa melihat juga secara keseluruhan untuk kuota BBM di bulan Juni itu sudah banyak liternya, kemudian ada aktual BBM yang sudah diisi, jadi ini ada 15, serta ada get BBM, artinya adalah selisih terhadap kuota BBM dikurangi dengan aktual BBM. Data ini semua bisa kita filter berdasarkan bulan, tahun, dan juga area. Jadi misalkan kita mau melihat area Kalteng saja itu kita bisa, atau kita misalkan mau melihat data Kaltentara itu nanti untuk kuotanya juga hanya mengikuti area yang ada di Kaltentara saja, seperti itu. Nah, itu tadi untuk jadwal refueling. Kemudian di sini nanti setiap ada pengisian akan muncul di sini untuk quantity-nya. Jadi kita bisa melihat semuanya datanya melalui refueling ini. Ini contohnya kalau misalkan sudah ada yang terisi ya, jadi di Balsam Highway kilometer 20 ini ada tanggal pengisian BBM aktual dan juga plan next untuk refuel. Jadi di tanggal 7 Juni, kemudian untuk pengisian ke-1 sudah terisi sebanyak 15 liter dan sebagainya. Ini nanti kalau misalkan sudah ada pengisian lagi akan masuk ke data sini, nanti masuk juga dengan presentasi untuk quantity yang sudah diisi. Dan juga ini juga bisa kita lihat detailnya. Jadi untuk daftar jadwal refueling pada site tersebut, jadi di satu site saja. Ini nanti akan terlihat di sini untuk setiap kegiatannya. Ini contohnya adalah pengisian di bulan Juni ya. Ini kita bisa lihat supplier-nya, harganya, quantity, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita ada kuota per bulan. Kurang lebih ini hampir mirip dengan master harga BBM per bulan. Jadi kita bisa menentukan setiap site itu memiliki berapa banyak kuota dalam satu bulan. Nah, ini contohnya untuk data-data yang kita lihat di sini, itu setiap site sudah memiliki data untuk kuota per bulan dari Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, ini saya memberikan contoh apabila kita punya pembaharuan terhadap data, di mana di bulan Juni ini kita mau merubah ya untuk kuotanya. Itu caranya juga sama, untuk template-nya kita bisa download dulu di sini untuk template Excel. Kemudian nanti kita bisa import contohnya ini dengan data yang sudah pernah kita isi sebelumnya. Kuota kita buka, lalu kita pilih bulan di Juni tahun 2025. Nah, untuk data yang sudah di-upload sebelumnya itu bisa dirubah selama belum ada kegiatan atau aktivitas pengisian di bulan tersebut. Tapi kalau misalkan sudah pernah digunakan untuk pengisian dengan data tersebut, maka datanya tidak bisa di-update. Jadi ini harap dijadikan pertimbangan untuk membuat daftar kuota per bulan ini, sehingga ini bisa ditentukan sebelum bulan ini berjalan, seperti itu. Nah, ini contohnya kalau misalkan saya pilih Juni, tadi kan tidak bisa ya, jadi kita coba di bulan Juli tahun 2025. Kalau kita pilih ini maka otomatis masuk ke dalam bulan Juli, seperti itu.
Selanjutnya di sini ada menu untuk notifikasi pengisian. Jadi ini merupakan daftar notifikasi ketika ada BBM genset yang di bawah batas minimal. Nah, ini jadi kebetulan karena belum ada genset yang BBM-nya di bawah batas minimal, jadi tidak ada yang tampil di sini. Kemudian di sini ada status pengajuan. Jadi untuk menambahkan pengajuan pengisian BBM, kita bisa ke menu ini, di mana nanti akan muncul untuk setiap request ID, kemudian site-nya, NRT cluster dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada PIC untuk requesternya dan juga statusnya, apakah ini masih draft, disetujui, dan lain sebagainya. Nah, untuk menambahkan status form untuk pengajuan, kita bisa klik tambah. Nanti akan muncul form seperti ini. Ini bisa dilihat terkait informasinya. Kemudian di sini nanti akan otomatis ada request ID yang otomatis terisi ya nomornya berdasarkan nomor-nomor yang sebelumnya. Kemudian di sini ada site ID. Jadi nanti kita bisa pilih salah satu site ID yang mau kita isi gitu ya, atau kita ajukan. Nah, kemudian nanti akan otomatis terisi jika sudah ada gensetnya. Ini misalkan kita isi. Nah, ini misalkan sudah ada ya gensetnya, sudah ada genset City, Tank City, dan sebagainya. Jadi harapannya dengan data ini nanti tidak request referral atau pengisian yang melebihi tank capacity. Kemudian di sini nanti kita bisa menuliskan juga untuk CPH live test dengan gelas ukur dan juga remarks. Remarks ini keterangan ya, bisa diisi bebas. Kemudian di sini nanti akan ada data request referral sebelumnya. Nah, ini nanti kita bisa isi ya, sebelumnya itu kapan, dan juga di sini bisa kita isi untuk kuantitinya yang sudah terisi itu berapa, dan juga di sini ada data saat request referral sekarang. Jadi misalkan kita ajukan hari ini, dan juga request referralnya adalah 25. Nah, nanti di sini ada form request BBM di mana kita bisa menginputkan CPH OWS, dan juga di bagian bawah sini nanti kita akan bisa mengupdate keterangan terkait RH saat request referral sebelumnya, dan juga RH meter saat request referral sekarang. Kemudian nanti ini bisa ditambahkan foto evidence dengan mengupload foto. Untuk saja kita upload. Kemudian di sini ada sisa fuel saat request referral sebelumnya atau monitoring terakhir. Dan di sini ada sisa fuel saat request referral sekarang. Kita bisa tambahkan foto evidence juga terkait ini. Kemudian di sini ada genset template, bisa ditambahkan foto evidence. Dan juga kita bisa menambahkan tambahan dokumen jika memang ada ini diupload bersamaan dengan form email. Nah, ini juga bisa ditambahkan untuk genset kedua, tapi misalkan belum ada, ini juga bisa dikosongkan saja. Kemudian di bagian atas jika memang sudah selesai, kita kembali ke atas dan juga bisa mengirim pengajuan. Nanti akan ada form yang validasi apakah sudah sesuai. Nah, jadi misalkan mau dievaluasi lagi, itu bisa dicek lagi misalkan ada yang salah, dan jika memang sudah sesuai nanti bisa langsung klik kirim pengajuan. Nah, ini artinya sudah sukses, dan ini dia request ID kita yang baru saja kita buat untuk statusnya sendiri akan menjadi pengajuan. Nah, di sini nanti kita juga bisa melihat buku bantu monitoring BBM terhadap genset yang ada di site Balsam Highway kilometer ke-20. Kalau kita klik, nanti akan ada genset logbook, kemudian ada resume BBM, ada data genset, data maintenance, dan juga di sini nanti ada daftar riwayat transaksi ya. Jadi yang sebelumnya sudah pernah diajukan dan diisi, yang statusnya sudah selesai, itu nanti akan masuk ke sini. Nah, kemudian nanti ini juga kita bisa melihat total running hour dari GPS yang sudah dinyalakan, dan juga di sini ada jumlah pengisian solar, jumlah pemakaian solar, dan juga ke actual consume. Kemudian di sini kita juga bisa melihat detailnya. Jadi misalkan kita mau melakukan persetujuan atas form request ini, kita nanti bisa lihat di sini. Dan untuk datanya semua ada di sini ya, sesuai dengan form yang sudah kita isi sebelumnya, termasuk dengan fotonya. Jadi fotonya ini juga bisa langsung diklik untuk melihat fotonya lebih besar, lebih jelas. Dan di sini nanti kita bisa klik setujui jika memang pengajuan ini disetujui. Jadi nanti ada konfirmasi lagi, atau kalau misalkan memang ada hal yang perlu dibetulkan, bisa langsung diklik untuk tidak setujui dan bisa memberikan catatan, misalkan kurang detail atau ada yang salah gitu dari form yang sudah diinputkan. Nah, ini bisa langsung kita klik konfirmasi tidak disetujui. Nanti akan otomatis statusnya berubah menjadi tidak disetujui. Tapi kalau misalkan kita mau melakukan revisi, itu langsung bisa kita langsung klik edit atau ubah. Di sini nanti akan muncul ya catatan yang ditulis oleh admin terkait ini ya, misalkan form detail terkait keterangan. Jadi siapapun yang mengajukan bisa melakukan pembetilan atau revisi. Setelah itu nanti jika memang sudah dirubah, kemudian kita bisa kirim pengajuan. Sedikit konfirmasi lagi.
Ini contohnya kalau sudah sukses, dan ini statusnya kembali ke pengajuan. Setelah itu, misalkan memang kita mau setujui, langsung bisa kita klik disetujui. Nanti akan diteruskan ke status pengisian. Jadi kita konfirmasi dulu. Nah, ini jadinya kita sudah disetujui untuk request ID ini. Dan selanjutnya kita bisa langsung melakukan pengisian. Pengisian ini nanti bisa dilakukan di fitur status pengisian, di mana di status pengisian ini nanti kita bisa lihat dari pengajuan request ID yang sebelumnya, itu kita ada di status belum isi. Itu nanti kita bisa langsung isikan saja di sini untuk detailnya. Nah, ini bisa langsung kita lanjutkan ke proses pengisian jika memang sudah sesuai. Nanti akan muncul form seperti ini, di mana kita bisa menginputkan supplier BBM existing, kemudian kontak person untuk supplier BBM existing tersebut, dan juga di sini kita bisa memberikan timbal dan juga merubah harga setelah tawar PGA. Jadi ini bisa juga di bawah harga bulan atau harga BBM per bulan. Contohnya misalkan setelah ditawar harganya jadi 14.000. Kemudian di sini nanti akan ada total konsumsi yang sebelumnya sudah diajukan. Ini ada kuantitinya untuk pengisian kali ini. Tadi karena kita mengajukan 25.000 dengan harga per liter berapa yang sudah final. Misalkan harganya 14.000 ya. Jadi nanti total harganya akan otomatis terkalkulasi. Dan di bawah sini ada PIC BBM. Setelah itu bisa langsung diklik untuk kirim pengajuan pengiriman. Nah, ini kalau pastikan untuk seluruh datanya sudah lengkap dan sudah sesuai, dan harga yang digunakan dalam formulir ini sudah benar, karena ini nanti akan berpengaruh terhadap perhitungan kalkulasi ya di summary. Jadi kalau misalkan sudah sesuai, kita klik ya kirim pengajuan, dan nanti akan otomatis terkirim untuk pengajuan dana. Jadi ini nanti bisa langsung diakses oleh tim finance, di mana tim finance bisa langsung melihat detail dan bisa langsung mengklik disetujui jika memang datanya sudah sesuai. Jadi ini pengisiannya sudah di request. Nah, tim finance bisa menginputkan nomor API. Setelah itu bisa konfirmasi setujui, dan akhirnya pengisian ini sudah sampai ke pengecekan akhir, di mana nanti bisa diklik lagi dan bisa dilihat lagi untuk terakhir kalinya. Untuk pengisian ini jika disetujui bisa diklik disetujui dan bisa mengisikan tanggal. Jadi tanggal ini adalah tanggal untuk pelunasan ya, untuk pembayaran dari BBM tersebut. Ini kita bisa konfirmasi itu tanggalnya jika memang hari ini, bisa dirubah misalkan kemarin gitu ya, bisa langsung kita konfirmasi. Ya, ini statusnya sudah selesai. Jika mau dilihat detailnya, ini tanggalnya sudah masuk untuk tanggal pembayarannya, dan juga di sini kita juga bisa melihat activity-nya di buku monitoring BBM-nya. Di sini nanti kita bisa melihat untuk waktu transaksi dan juga detailnya ya terkait jumlah stoknya, kemudian sangat terpakai dan lain sebagainya. Tadi untuk BBM, kemudian terakhir di sini kita bisa melihat summary untuk semua atau keseluruhan monitoring BBM. Jadi di sini ada total site, periode, ada total pembelian, ada total plan margin, ada total pengisian selesai berapa kali, dan juga di sini ada kuota BBM per liter, ada aktual BBM juga per liter, dan terakhir ada GBBM, yaitu kuota BBM yang dikurangi dengan aktual BBM. Di sini kita bisa melihat untuk setiap site ID, ini kebetulan yang sudah kita gunakan tadi di site PRG 794, kita bisa lihat bahwa di sini untuk total pengisiannya dan kuotanya itu bisa terlihat di sini ada 100 liter kuota dengan 2 kali pengisian. Total quantity pengisiannya untuk kedua-duanya adalah 40, di mana presentasinya adalah 40%, dengan total pembelian BBM 530.000, dan gap kuota yang tersisa ini ada 60. Kemudian di sini ada average harga per liternya dan juga plan margin. Nah, itu tadi terkait aplikasi Intima untuk modul Enom di bagian genset dan juga BBM. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung hubungi kami melalui nomor kami. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya.